warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, supaya kalian bisa tetap ikut belajar meskipun via daring. Untuk video pembelajaran kali ini, kalian akan bersama Bu Iva membahas bahasa Inggris yang bertemakan komparatif dan superlatif. Apa sih komparatif dan superlatif? Nah, di sini Bu Iva sudah punya 3 buku nih. Buku yang pertama, buku yang kedua, dan buku yang ketiga. Menurut kalian, buku pertama dan buku kedua mana nih yang lebih besar? Kalau dilihat dari ukurannya, buku kedua lebih besar. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris berarti masuk dalam pembahasan komparatif. Sementara di antara 3 buku ini, 1, 2, 3, buku yang ketiga adalah buku yang paling besar. Ini akan dibahas dalam bab superlatif. Jadi, untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Nah, seperti yang sudah Bu Iva sampaikan, hari ini materi kita adalah tentang komparatif dan superlatif ya. Apa sih komparatif itu? Apakah kalian ada yang tahu? Jadi, komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan dua benda menggunakan kata sifat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya ditandai dengan kata lebih dan juga daripada. Misalnya, Andi lebih tinggi daripada Roni. Itu berarti kata lebih dan daripada itu menunjukkan kalimat perbandingan. Atau bisa pula menggunakan kalimat lain, misalnya sepak bola lebih menarik daripada basket. Jadi kalian bisa menemukan dalam bahasa Indonesia kata-kata sifat seperti pintar, tinggi, malas, menarik. Lalu bagaimana ya kalimat perbandingan ini jika kita menggunakannya dalam bahasa Inggris? Nah, sementara dalam kalimat bahasa Inggris, komparatif ditandai dengan penambahan more atau er di adjektifnya, kemudian ditambah dengan than setelahnya. Misalnya, Andi is taller than Roni. Kata tambahan er dalam adjektif tall ini menandakan kalimat tersebut sebagai komparatif. Kemudian ada kata than yang artinya daripada. Atau bisa juga tambahan more seperti dalam kalimat football is more interesting than basketball. Nah, kata more kemudian kata than menunjukkan kalimat komparatif. Jadi, misalnya dalam bahasa Inggris, contoh-contoh kata sifat adalah satu ada tall, ada smart, ada lazy, atau misalnya kalian bisa menemukan adjektif-adjektif lain dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan memahami mana sih Bu Iva yang harus ditambahin dengan er, mana yang harus ditambahin dengan more. Jadi, kita lihat dulu ya rumusnya. Pertama ada subjek plus to be plus adjektif plus er plus then, kemudian yang terakhir adalah objek. Nah, kalau misalnya kata adjektif tersebut terdiri dari satu kata, satu suku kata maksudnya, berarti dia ditambahkan dengan er. Bagaimana cara menghitung satu suku kata? Lihat, angkat jari kalian, kemudian kita bisa menghitungnya menggunakan jari. Misalnya, big, 1, berbeda dengan misalnya happy. Happy, ada 2 ya. Nah, jadi menghitungnya harus menggunakan jari tangan. Kemudian ada small, ada smart, masing-masing satu suku kata. Kalau satu suku kata, berarti dia menggunakan tambahan er. Dan jangan lupa ada kata then. Misalnya, clean, karena dia satu suku kata, clean, jadinya cleaner. Big, bigger. Kemudian smart, smarter. Ingat, tambahan er hanya untuk kata yang mempunyai satu suku kata. Kemudian, bagaimana penambahan more
dalam kata adjektif. Jadi, more dalam adjektif itu biasanya digunakan yang mempunyai 2 lebih suku kata. Misalnya, beautiful, ada 3. Kemudian ada interesting, ada 4. Nah, suku kata yang lebih dari 3, maka adjektifnya bisa ditambah dengan more atau lebih dari 2. Ada bisa 3, bisa 4, bahkan mungkin bisa 5 ya. Jadi contohnya di sini, Sukabumi is more interesting than Jakarta. Jangan lupa kalau more harus diletakkan sebelum adjektif itu. Jadi more interesting, bukan interesting more. Harus terletak di depan ya. Begitu pula dengan beautiful dan adjektif yang lain. Dan jangan lupa setelah itu harus ditambah dengan than. Misalnya interesting akan menjadi more interesting, beautiful jadi more beautiful, kemudian ada spectacular jadi spectacular. Apakah di sini sudah paham teman-teman? Kita lanjutkan ya. Kalau tadi ada 1 suku kata dan lebih dari 2 suku kata. Lalu bagaimana Bu Iva kalau misalnya adjektifnya terdiri dari 2 suku kata seperti happy, seperti busy, kemudian ada handsome. Kita coba hitung ya. Happy, busy, handsome, peaceful. Semuanya ada 2 ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kata adjektif yang terdiri dari 2 suku kata boleh ditambahi dengan er ataupun more. Tapi sebagai native speaker biasanya lebih memilih kata yang lebih umum atau kita sebut lebih common. Misalnya, happy walaupun terdiri dari 2 kata, native speaker atau orang yang dari Amerika, dari Australia, orang yang menuturkan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya, biasanya lebih memilih menggunakan happier, bukan more happy. Kemudian ada busy, bukan more busy tapi busier. Kemudian kalau handsome, kenapa bukan handsomer Bu Iva, tapi more handsome? Nah, jadi more handsome ini lebih umum di kalangan mereka, lebih biasa digunakan. Jadi ada kata-kata yang kita mengacunya bukan pada rumus seperti tadi yang Bu Iva contohkan, tapi lebih kepada kebiasaan orang-orang penutur asli bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa sering baca ataupun sering mendengar dari listening. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke superlatif.